Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amal ba'du. Perkenalkan, saya Fauzia Rahma. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait PKM AI yang berjudul Pengaruh Talenta Terhadap Kinerja Karyawan. Untuk yang pertama yaitu terkait latar belakang. Seiring perkembangan zaman, sistem dan tatanan kehidupan berorganisasi pun ikut berkembang mengikuti tren perkembangan zaman, agar organisasi tetap bisa unggul dalam persaingan. Dan salah satu aspek keorganisasian yang perlu diperhatikan merupakan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, SDM merupakan aspek vital dalam menjalankan tujuan organisasi yang berfungsi menentukan arah kebijakan dan kinerja organisasi. Nisa Satusi dan Prasetya 2016. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan bersaing dalam menghadapi perkembangan iptek dan selalu bekerja keras. Rumengan 2016. Untuk mencapai kinerja yang bagus, kemampuan pengetahuan dan keahlian merupakan komponen yang penting yang perlu diperhatikan. Kusumo Wardani Ayu dan Suharmono 2016. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama, bagaimana kinerja karyawan dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana manajemen talenta dalam organisasi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja karyawan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu memahami kinerja karyawan dalam organisasi. Yang kedua, memahami manajemen talenta dalam perusahaan. Dan yang ketiga, memahami pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja karyawan di organisasi. Lalu selanjutnya kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan capaian kerja yang merupakan hasil dari penerapan rencana kerja yang ditetapkan organisasi yang diimplementasikan oleh karyawan maupun pimpinan yang bekerja di institusi baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan organisasi. Abdullah 2014. Kinerja karyawan adalah capaian dari perolehan kerja dalam suatu proses kerja yang berdasar pada bakat alami maupun bakat hasil belajar, serta dorongan untuk mencapai tujuan organisasi. Nisarida Astuti Endang dan Prasetya Arik 2016. Lalu selanjutnya menurut Murheryono dalam Abdullah 2014, dia berpendapat bahwasannya indikator kinerja dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu pelayanan yang tepat waktu. Kedua, tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas karyawan. Yang ketiga, efektivitas sistem pelaporan keuangan. Dan yang keempat, jumlah omset penjualan. Lalu berikutnya yaitu ada pengukuran kinerja karyawan Abdullah 2014. Dalam teori ini dibagi menjadi 5, yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, pemanfaatan sumber daya, dan biaya. Lalu berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Agustiawan 2017. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu dipengaruhi oleh pribadi dari karyawan itu sendiri dan dalam ruang lingkup perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua yaitu di luar dari kemampuan karyawan atau di luar dari keterbatasan karyawan dan di luar ruang lingkup perusahaan atau organisasi. Manajemen talenta. Manajemen talenta adalah cara pengelolaan sumber daya manusia yang berusaha sebisa mungkin mengkorelasikan proses rekrutmen, pemikatan, pemilihan, training, pengembangan, pemeliharaan,
promosi dan mutasi pegawai agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Edratmo Hernim. Manajemen talenta adalah proses pengelolaan talenta karyawan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Sukoco Iwan dan Padilah Ashar, 2016. Lalu, menurut Murheryono, berpendapat dalam Abdullah 2014 bahwa indikator kinerja dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pelayanan yang tepat waktu. Kedua, tingkat keterampilan karyawan yang dengan tugas karyawan. Ketiga, efektivitas sistem pelaporan keuangan. Dan yang keempat, jumlah omset penjualan. Lalu proses manajemen talenta, Sukoco dan Padilah 2016. Dalam teori ini ada menjelaskan 8 proses. Untuk yang pertama, perencanaan atau planning. Kedua, perekrutan atau rekrutmen atau pengambilan. Yang ketiga, penempatan atau mapping. Yang keempat, orientasi atau penanaman nilai. Yang kelima, pengembangan. Keenam, penilaian. Yang ketujuh, pengelolaan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu pemberian kompetensi. Lalu tujuan manajemen talenta menurut Smilensky dalam Sukoco dan Padilah 2016. Tujuannya ada 5, yaitu yang pertama untuk memperoleh calon pengganti yang posisi kunci eksekutif. Yang kedua, untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan. Yang ketiga, untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik menunjukkan kinerjanya di puncak potensinya. Dan yang keempat, untuk memungkinkan adanya saling pengisian antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis, sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam perusahaan. Dan yang kelima, untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik. Lalu unsur-unsur manajemen talenta menurut Kusumo Wardani Ayu 2016. Unsur-unsur manajemen talenta ada 3, yaitu proses atau kiat-kiat, lalu ada input atau hal yang kita sampaikan atau yang kita berikan, atau lalu selanjutnya output atau feedback atau hal-hal yang kita dapatkan dari input. Lalu selanjutnya hubungan manajemen talenta terhadap kinerja karyawan. Ini merupakan variabel-variabel yang saya ambil dalam diskusi kita kali ini atau dalam PKMAI ini, yaitu terkait kinerja dan manajemen talenta. Dan masing-masing mencakup 4 subtema atau pembahasan. Dan diantaranya ada definisi, indikator, faktor-faktor, pengukur, lalu ada definisi, proses, manfaat, dan tujuan. Lalu untuk contoh atau rujukan penelitian, saya membaca dari jurnal yang membahas terkait penerapan manajemen talenta di BPPK Kementerian Keuangan. Di sini ada 6 tahap yang mereka gunakan, yaitu tahap yang pertama identifikasi pegawai potensial. Dalam hal ini, mereka mencek data, mencek keadaan, kepribadian, dan lain sebagainya, potensi-potensi yang sekiranya dimiliki oleh pegawai atau talent. Lalu yang kedua, talent pool kepada pegawai atau penanaman-penanaman. Yang ketiga, program pengembangan talent pegawai seperti halnya pelatihan, workshop, dan lain-lain. Lalu tahap keempat, program penempatan talent atau yang sering kita sebut dengan mapping atau penempatan sesuai dengan porsi atau kebutuhan dari perusahaan. Lalu yang kelima, program retensi talent. Dan yang keenam, mekanisme pelaksanaan manajemen talenta di masing-masing unit atau di dalam hal ini sudah masuk ke dalam aksi dari talent-talent seperti itu. Lalu untuk rujukan atau contoh yang lain, saya mengambil dari jurnal yang membahas terkait penilaian kinerja karyawan pada PT TBBM Semarang Group. Penilaian kinerja organisasi yang ada di TBBM Semarang Group sering disebut POSE atau Pertamina Operation and Service Excellence. Sistem penilaiannya dilakukan dengan cara audit silang. Maksudnya, TBBM Semarang Group menilai TBBM lain,
sementara TBBM lain menilai TBBM Semarang Group. Dari penilaian tersebut akan terlihat hasil yang didapatkan dari masing-masing TBBM. FOSE memiliki 13 elemen yang dinilai dari keseluruhan perusahaan, terdiri dari kepemimpinan dan akuntabilitas, informasi dan dokumentasi, penilaian resiko keselamatan dan keselamatan kerja lindung lingkungan atau K3LL, desain dan konstruksi yang aman, keselamatan dan keamanan operator, quality dan quantity dan quality assurance, pemeliharaan dan kehandalan SDM yang profesional dan housekeeping, manajemen perubahan, manajemen keadaan darurat, penyelidikan insiden, customer focus, serta manajemen kontraktor dan pihak terkait. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen talenta di organisasi dan penggunaan kinerja karyawan sebagai tolak ukur dalam menilai kondisi kesehatan organisasi sudah banyak dilakukan. Dan pengaruh dari manajemen talent terhadap kinerja karyawan sudah terbukti signifikan. Maka dari itu, pentingnya setiap organisasi melakukan pengembangan guna kemampuan organisasi, dan tentu harus disokong oleh karyawan-karyawan yang unggul guna kepentingan organisasi dan tugas manusia untuk menjadi lebih baik. Pentingnya mapping karyawan juga menjadi hal yang pasti dalam pembahasan ini, sehingga ada kematangan berpikir dan tepat dalam bertindak. Sekian presentasi terkait PKMAI yang berjudul Pengaruh Manajemen Talenta Terhadap Kinerja Karyawan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan ilmu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa batul qarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.